Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mila dalam pembelajaran matematika kelas 7. Sebelum nonton, jangan lupa di subscribe dan like jika kamu suka. Nah, untuk menyingkat waktu, yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama yaitu perkalian. Perkalian bilangan pecahan. Misalkan ada sebuah bilangan pecahan A per B ingin kita kalikan dengan C per D. Maka bisa langsung kita kalikan, yaitu penyebut dikali penyebut atau A dikali C per pembilang dikali pembilang atau B dikali D, dengan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Contoh yang pertama yaitu apabila kita ingin mengalihkan 2 per 5 dikali 3 per 2, maka bisa langsung kita kalikan, yaitu 2 dikali 3 per 5 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Jika masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan 6 dibagi 2. Jika di atas dibagi 2, maka di bawah juga harus kita bagikan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 3 per 5. Contoh selanjutnya yaitu jika kita akan mengalihkan 3 per 4 dikali 5. Langkah yang kita harus lakukan adalah mengubah 5 ini menjadi pecahan. Maka 3 per 4 dikali bentuk pecahan dari 5 adalah 5 per 1. Sehingga kita peroleh 3 dikali 5 per 4 dikali 1 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 per 4 dikali 1 sama dengan 4. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Penyebutnya 4, bilangan bulatnya 3, dan di sini 3. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 3 per 4. Oke, contoh yang selanjutnya adalah jika kita ingin mengalihkan 3 per 5 dikali 1 per 2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Sehingga di sini sama dengan 3 per 5 dikali 2, kita kalikan 1, 2, ditambah 1, 3. Sehingga di sini kita tuliskan 3, sedangkan penyebutnya tetap. Langsung kita kalikan, 3 kali 3, 9, 5 dikali 2, 10. Jika bentuknya sudah sederhana, maka ini berarti sudah selesai. Contoh selanjutnya adalah kita akan mengalihkan bilangan pecahan dengan bilangan desimal. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah bilangan desimal ini menjadi bentuk pecahan. Berarti di sini setengah dikali, ingat ini 0,8. Jika ada satu angka di belakang koma, maka di sini menjadi per 10.
Dan di sini adalah 8. Setelah ini langsung kita kalikan. 1 dikali 8, 8. 2 dikali 10, 20. Jika masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu ya. Ini dibagi 2, ini kita bagikan dengan 2, sehingga diperoleh 4/10. Jika kita ingin mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal lagi, maka ini sama dengan 0,4. Contoh selanjutnya adalah jika kita mau mengalihkan pecahan dengan persen. Misalkan 12%, kita kalikan dengan 5/2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah persen ini ke dalam bentuk pecahan. Ingat ya, persen itu artinya per 100. Sehingga 12% itu sama dengan 12/100 dikali 5/2. Setelah ini bisa langsung kita kalikan, yaitu 12 dikali 5 sama dengan 60, dan 100 dikali 2 sama dengan 200. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 60/200. Nah, jika hasilnya ini ingin kita rubah ke dalam bentuk persen, berarti kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100. 200 agar menjadi 100, maka kita bagikan dengan 2. Jika penyebutnya kita bagikan dengan 2, maka pembilangnya juga harus kita bagikan dengan 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30, per 200 dibagi 2 sama dengan 100. Sehingga hasilnya sama dengan 30%. Oke, kalau yang tadi adalah perkalian pecahan, yang sekarang adalah pembagian pecahan. Misalkan ada sebuah pecahan A per B ingin kita bagi dengan pecahan lain, yaitu C per D. Maka yang perlu kita lakukan adalah, sini kita tulis dulu sama dengannya. Yang ini kita tuliskan tetap, yaitu A per B tetap. Kemudian ini tanda operasinya kita rubah menjadi dikali, dirubah. Kemudian yang ini C per D kita balik sehingga menjadi D per C. Nah, sekarang rumus ini kita aplikasikan ke dalam bentuk soal. Misalkan ada 2/5 dibagi dengan 1/3. Maka yang ini 2/3-nya tetap, 2/5 maksud saya, tanda baginya dirubah menjadi tanda kali, dikali, dan yang di sini tadi dibalik sehingga menjadi 3/1. Langsung kita kalikan, 2 dikali 3 per 5 dikali 1 sama dengan 6/5. Nah, 6/5 ini masih kita bisa berubah dalam bentuk pecahan campuran, yaitu sama dengan sini 5, 1, di sini 1. Jadi hasilnya 1/5. Contoh yang selanjutnya adalah misalkan kita ingin membagikan bilangan bulat 12, kita
kita bagikan dengan 4/9. Ingat, jika ada bilangan bulat, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan, sehingga menjadi 2/1. Untuk setiap bilangan bulat, jika kita jadikan ke dalam bentuk pecahan, maka langsung aja dituliskan per 1. Jadi kalau misalkan dia 12, maka akan menjadi 12/1. Kemudian tanda baginya ini kita rubah menjadi kali. Dan pecahan yang selanjutnya ini kita balik sehingga menjadi 9/4. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita kalikan, yaitu 12 dikali 9 per 1 dikali 4. Sehingga di sini sama dengan 12 dikali 9 sama dengan 108/4. 108 dibagi 4 itu sama dengan 27. Selanjutnya, contoh yang ketiga, 1/8 ingin kita bagikan dengan 3/4. 1/8 ini merupakan pecahan campuran, maka harus kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya sama seperti yang tadi, 8 dikali 1, 8 ditambah 1, 9. Maka di sini kita tuliskan 9/8. Tanda baginya kita rubah menjadi kali, dan bilangan selanjutnya kita balik sehingga menjadi 4/3. Setelah itu langsung kita kalikan, 9 dikali 4 sama dengan 36, dan 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, karena hasilnya di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita rubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu sama dengan 36 dibagi 24 itu 1, sisanya itu sama dengan 12, dan penyebutnya tetap yaitu 24. Nah, karena ini masih bisa sederhanakan lagi, maka kita sederhanakan lagi ya. Bilangan bulatnya tetap 1, 12 ini langsung kita bagikan 12, 12 dibagi 12 sama dengan 1, dan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Sehingga hasilnya sama dengan 1/2. Contoh selanjutnya, yaitu jika kita ingin membagikan bilangan pecahan desimal 0,25 dibagi dengan 1/5. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100 ya. Sehingga di sini menjadi 25/100. Tanda bagi kita rubah menjadi kali, dan bilangan selanjutnya ini kita balik sehingga menjadi 5/1. Yang diperoleh 25 dikali 5 itu sama dengan 125, per 100 dikali 1 itu sama dengan 100. Nah, jika ini mau kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka ini kita lihat ya, per 100 artinya ada 2 angka di belakang koma, sehingga di sini menjadi 1,25. Ada 2 angka di belakang koma, sehingga hasilnya 1,25. Oke, contoh selanjutnya yaitu jika kita ingin mengalihkan bentuk persen. Contohnya misalkan 30% dibagi, nih maksudnya dibagi ya, dibagi 2/7.
Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah persen ini ke dalam bentuk pecahan. Persen artinya per 100, berarti di sini sama dengan 30 per 100. Baginya kita rubah menjadi kali, dan bilangan selanjutnya kita balik sehingga menjadi 7 per 2. Di sini hasilnya sama dengan 30 dikali 7 sama dengan 210 per 100 dikali 2 sama dengan 200. Nah, jika bentuk pecahan ini ingin kita rubah ke dalam bentuk persen, maka penyebutnya harus kita jadikan 100. Di sini 200 dibagi 2, di atasnya juga 210 dibagi 2. 210 dibagi 2 sama dengan 105, sedangkan 200 dibagi 2 sama dengan 100. Sehingga hasilnya di sini sama dengan 105%. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih dan ingat, tetap di rumah.